dari kelompok 8 ingin membahas analisis penerapan lokasi dan keputusan operasional pada bisnis franchise mixu di Indonesia. Perkenalkan, nama saya akan diberikan bawah dengan NIM 64240684. Perkenalkan, saya Sabiana Nasubuka dengan NIM 642447. Perkenalkan, nama saya Christian Daristandu dengan NIM 644097. Perkenalkan, nama saya Nala Zahwa dengan NIM 642455. Perkenalkan, nama saya Fiona Lara Busalinda dengan NIM 642404. Perkenalkan, nama saya Joel Fernando Selarai dengan NIM 64240371. Saya akan membahas latar belakang. Perkembangan industri makanan dan minuman di Indonesia semakin pesat dan menciptakan persaingan yang tinggi. Salah satu merek yang berkembang cepat adalah Mixu Ice Cream Tea, yang berhasil menarik minat masyarakat melalui produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Keberhasilan tersebut juga didukung oleh sistem franchise, pemilihan lokasi yang strategis, serta manajemen operasional yang baik. Jakarta Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kepadatan penduduk, kawasan perkantoran, pusat perbelanjaan, dan kampus yang menjadi pasar potensial. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis strategi, pemilihan lokasi, dan penerapan manajemen operasional Mixu agar dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pemilihan lokasi gerai mixu di kawasan Jakarta Selatan. Yang kedua, bagaimana pengaruh analisis biaya lokasi serta kedekatan dengan pasar dan pemasok terhadap efisiensi operasional gerai mixu di Jakarta Selatan. Yang ketiga, permasalahan operasional dan persaingan apa yang dialami gerai-gerai mixu di Jakarta Selatan dan strategi apa yang dapat diterapkan untuk menjaga keberlangsungan usaha. Yang keempat, bagaimana penerapan prinsip-prinsip manajemen bisnis dan operasional mendukung keunggulan kompetitif pada franchise mixu. Yang kelima, rekomendasi strategis apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi daya saing dan keberlanjutan bisnis mixu di Jakarta Selatan. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan karya ini adalah yang pertama mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor penentu dalam pemilihan lokasi gerai di Jakarta Selatan. Yang kedua, menganalisis ketertarikan antara strategik lokasi dengan efisien biaya operasional, kedekatan dengan pasar, dan akses pemasok. Yang ketiga, mengidentifikasi keadaan yang dihadapi gerai mixu di Jakarta Selatan serta strategi yang digunakan untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Yang keempat, menguji penerapan konsep dan teori manajemen bisnis serta operasional dalam praktik franchise mixu. Yang kelima, menyusun rekomendasi strategik berdasarkan analisis untuk meningkatkan kinerja daya saing jangka panjang mixu di Jakarta Selatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dari penelitian ini. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan literatur manajemen bisnis dan operasional, khususnya yang berkaitan dengan strategi lokasi dan keputusan fasilitas produksi pada bisnis warlaba. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian empiris mengenai penerapan teori lokasi pada sektor retail F&B di kawasan perkotaan Indonesia, serta menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas ekspansi warlaba asing di Indonesia. Sementara itu, secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi pelaku usaha dan calon franchise mixu sebagai panduan dalam menilai kelayakan lokasi gerai baru, memberikan masukan strategis bagi manajemen mixu Indonesia dalam mengoptimalkan penempatan gerai, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam penataan kawasan kuliner dan perizinan usaha waralaba di wilayah DKI Jakarta. Yang berikutnya itu bab 2, landasan teori. Yang pertama, teori manajemen operasional yang menjelaskan bagaimana perusahaan mengelola sumber daya agar proses operasional berjalan dengan lancar dan efektif. Kedua, teori lokasi yang menjelaskan pentingnya pemilihan lokasi strategis untuk mendukung keberhasilan bisnis. Selain itu juga, penelitian ini menggunakan teori franchise untuk memahami sistem bisnis mixu serta konsep supply chain management atau manajemen rantai pasok yang berperan dalam menjaga kelancaran distribusi bahan baku, dan juga seluruh teori tersebut dapat disusun dalam kerangka konseptual sebagai dasar analisis penelitian. Saya di sini akan membahas konsep dan definisi. Pada bagian konsep dan definisi operasional terdapat 6 konsep utama, yaitu strategi lokasi, keputusan operasional, food traffic, captive market, kanibalisasi pasar, dan efisiensi operasional. Keenam konsep ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis bagaimana pemilihan lokasi dan pengelolaan operasional dapat mendukung keberhasilan bisnis mixu.
Dengan memahami konsep-konsep tersebut, perusahaan dapat menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing dan kinerja gerai. Selanjutnya ada model atau kerangka konseptual. Kerangka konseptual penelitian ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, terdapat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih lokasi gerai, yaitu kondisi demografis, aksesibilitas, tingkat persaingan biaya, dan infrastruktur. Kedua, seluruh faktor tersebut dianalisis melalui proses penilaian untuk menentukan lokasi yang paling sesuai. Ketiga, hasil pemilihan lokasi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, penjualan, kepuasan pelanggan, serta profitabilitas perusahaan. Selanjutnya yaitu ada penelitian atau kajian terdahulu. Pada bagian kajian terdahulu ini, kami menggunakan 3 penelitian sebelumnya sebagai referensi, yaitu penelitian oleh Pradana dan Setiawan 2022, Nugraha, Kusuma, dan Hidayat 2023, serta Winarno dan Rahayu 2021. Ketiga penelitian tersebut membahas penerapan manajemen bisnis dan operasional dalam perusahaan. Hasil penelitian tersebut menjadi dasar dan memperkuat analisis yang kami lakukan pada objek kajian dalam makalah ini. Selanjutnya ada gambaran umum objek kajian. Yang pertama ada profil perusahaan Mixu. Pada bagian ini saya akan menjelaskan profil perusahaan Mixu. Mixu merupakan perusahaan waralaba yang bergerak di bidang minuman dan es krim. Perusahaan ini berasal dari Tiongkok dan berhasil berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia, karena menawarkan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, modal bisnis dan keunggulan kompetitif Mixu. Mixu menerapkan model ini, bisnis waralaba yang memungkinkan ekspansi gerai secara cepat. Keunggulan kompetitif Mixu terletak pada harga yang terjangkau, variasi produk yang beragam, serta strategi pemasaran yang mampu menarik berbagai kalangan konsumen. Selanjutnya, yang ketiga, profil Jakarta Selatan sebagai area kajian. Jakarta Selatan dipilih sebagai area kajian karena merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan aktivitas ekonomi yang cukup berkembang. Kondisi ini menjadikan Jakarta Selatan sebagai pasar yang potensial bagi bisnis makanan, minuman, dan seperti Mixu. Yang keempat, peta sebaran gerai Mixu di Jakarta Selatan. Bagian ini menunjukkan persebaran gerai Mixu di Jakarta Selatan. Sebaran gerai yang cukup luas menunjukkan upaya perusahaan untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan meningkatkan aktivitas produk yang masyarakat. Yang kelima, alasan strategi pembukaan setiap gerai. Pemilihan lokasi gerai dilakukan berdasarkan pertimbangan strategik seperti tingkat keramaian, kepadatan penduduk, akses transportasi, serta kedekatan dengan pusat aktivitas masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan potensi penjualan dan memperluas pangsa pasaran. Selanjutnya 3.2 analisis permasalahan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh gerai Mixu di Jakarta Selatan. Jadi, berdasarkan hasil analisis terdapat 5 masalah utama, yaitu 1. Kejenuhan pasar dan ancaman. Hal ini terjadi karena beberapa gerai Mixu berada pada lokasi yang berdekatan, misalnya di kawasan Tebet dan Kemang. Akibatnya, gerai-gerai tersebut saling bersaing untuk mendapatkan konsumen yang sama sehingga potensi penjualan masing-masing gerai menjadi berkurang. Yang kedua, konsistensi kualitas produk dan layanan. Walaupun Mixu memiliki SOP yang sama, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan kualitas pelayanan, kebersihan, maupun penyajian produk antar gerai. Kondisi ini dapat menurunkan kepuasan pelanggan dan memengaruhi citra merek Mixu. Yang ketiga, tekanan persaingan yang meningkat. Saat ini, Mixu harus bersaing dengan berbagai merek seperti Chatime, Momoyo, Kopi Kenangan, dan lain sebagainya. Banyaknya pilihan membuat konsumen semakin selektif dalam memilih produk. Yang keempat, biaya operasional dan sewa lokasi. Jakarta Selatan, harga sewa tempat usaha relatif tinggi. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku dan nilai tukar rupiah juga dapat meningkatkan biaya operasional sehingga mengurangi keuntungan yang diperoleh gerai. Dan yang terakhir, yang kelima, infrastruktur dan logistik rantai pasok. Kemacetan yang sering terjadi di Jakarta dapat menyebabkan keterlambatan distribusi bahan baku gerai. Jika pasokan terlambat, maka ketersediaan produk dapat terganggu dan berdampak pada pelayanan kepada pelanggan. 3.3 Penerapan konsep manajemen bisnis dan operasional. 3.3.1 Implementasi teori lokasi Weber dan metode penilaian faktor. Pada bagian ini, Mixu menerapkan teori lokasi Weber dengan memilih lokasi gerai yang mampu meminimalkan biaya operasional dan juga memaksimalkan keuntungan. Selain itu, perusahaan juga menggunakan metode penilaian faktor seperti kepadatan penduduk, akses transportasi, tingkat persaingan, dan juga potensi pasar sebelum menentukan lokasi pembukaan gerai. Dengan cara ini, lokasi yang dipilih menjadi lebih strategis. 3.3.2
Penerapan model gravitasi relay dalam pola sebaran gerai. Mixu juga menerapkan model gravitasi relay, yaitu memilih lokasi yang memiliki daya tarik tinggi terhadap konsumen. Gerai banyak dibuka di pusat perbelanjaan, wawasan pendidikan, dan area dengan mobilitas masyarakat yang tinggi sehingga dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. 3.3.3 Penerapan supply chain management terintegrasi. Dalam operasionalnya, Mixu menggunakan sistem supply chain management yang terintegrasi. Seluruh proses mulai dari pengadaan bahan baku, distribusi ke setiap gerai, hingga pengelolaan persediaan dilakukan secara terpusat. Sistem ini membantu menjaga kualitas produk tetap konsisten dan memastikan kebutuhan setiap gerai selalu terpenuhi. 3.3.4 Penerapan standarisasi proses dalam keputusan desain proses. Mixu merupakan standar penerapan operasional yang sama di seluruh gerainya, mulai dari cara pembuatan produk, pelayanan kepada pelanggan, hingga penggunaan bahan baku dilakukan sesuai SOP perusahaan. Standarisasi ini bertujuan agar kualitas produk dan pelayanan tetap sama di setiap gerainya. 3.3.5 Penerapan konsep penetrasi pasar melalui diversifikasi lokasi. Strategi penetrasi ini, pasar dilakukan dengan membuka gerai di berbagai jenis lokasi, seperti pusat pembelanjaan, kawasan pendidikan, perkantoran, dan area permukiman. Diversifikasi lokasi ini membuat Mixu dapat menjangkau berbagai segmen konsumen sehingga memperluas pangsa pasarnya dan juga meningkatkan daya saing perusahaan. Lalu selanjutnya 3.4.1 Kekuatan strategi lokasi Mixu. Kekuatan utama Mixu adalah memilih lokasi yang strategis seperti di mall, kawasan perumahan, dan pusat perdagangan. Seluruh gerai juga berada di area dengan aktivitas masyarakat yang tinggi sehingga berpotensi meningkatkan penjualan. Lalu 3.42 yaitu kelemahan dan tantangan. Namun masih terdapat beberapa tantangan seperti adanya gerai yang lokasinya berdekatan sehingga berpotensi saling bersaing, biaya sewa yang cukup tinggi, serta bersaingan dengan banyak merek minuman lainnya. Lalu di sini ada 3.4.3 peluang strategis. Di sisi lain masih ada peluang untuk membuka gerai di wilayah yang belum terjangkau serta memanfaatkan layanan pesan antar dan perkembangan kawasan di sekitar transportasi umum. Selanjutnya ada rekomendasi strategis. Rekomendasi pertama berkaitan dengan manajemen lokasi. Mixu sebaiknya mengatur jarak minuman antar gerai agar tidak terjadi persaingan internal atau kanibalisasi. Selain itu, pembukaan gerai baru sebaiknya difokuskan pada wilayah yang masih memiliki potensi pasar, namun belum terdapat outlet Mixu. Pemilihan lokasi yang dekat dengan pusat transportasi umum juga dapat meningkatkan jumlah pelanggan. Kami menyarankan agar dilakukan audit kualitas secara berkala untuk memastikan seluruh gerai menjalankan SOP dengan baik. Selain itu, pelatihan bagi karyawan perlu dilakukan secara rutin agar kualitas produk dan pelayanan tetap konsisten. Pada gerai yang ramai pengunjung, sistem antrean digital atau pre-order juga dapat diterapkan agar pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Setiap gerai sebaiknya memiliki keunikan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya agar lebih menarik bagi pelanggan. Kemudian, pemasaran digital melalui media sosial lokal perlu ditingkatkan agar lebih dekat dengan masyarakat sekitar. Selain itu, program loyalitas pelanggan dan inovasi menu yang mengikuti selera masyarakat Indonesia juga dapat membantu meningkatkan daya saing Mixu di tengah persaingan yang semakin ketat. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi lokasi Mixu di Jakarta Selatan sudah cukup efektif. Hal ini karena gerai-gerainya ditempatkan di lokasi yang strategis seperti pusat perbelanjaan, kawasan perumahan, dan area perdagangan sehingga mampu menjangkau berbagai segmen konsumen. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan seperti potensi persaingan antar gerai yang lokasi berdekatan, biaya operasional yang cukup tinggi, serta persaingan dengan merek minuman lainnya. Oleh karena itu, Mixu perlu meningkatkan pengelolaan lokasi, menjaga kualitas operasional, dan melakukan inovasi agar tetap mampu bersaing dan mempertahankan keberlanjutan usaha. Selanjutnya ada bagian keterbatasan penulisan. Yang pertama, penelitian hanya menggunakan data observasi dan sumber sekunder tanpa akses ke data internal Mixu. Yang kedua, objek penelitian ini terbatas pada 6 gerai Mixu di Jakarta Selatan sehingga hasil penelitian belum dapat mewakili seluruh gerai Mixu di Indonesia. Yang ketiga,
Waktu pengamat relatif singkat sehingga belum menggambarkan kondisi dalam jangka panjang. Yang keempat, metode pengamatan relatif sehingga belum menggambarkan kondisi dalam jangka panjang. Yang kelima, referensi akademis mengenai MIKSU di Indonesia masih terbatas. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu keterbatasan data, cakupan lokasi yang hanya mencakup 6 gerai di Jakarta Selatan, waktu pengamatan yang terbatas, metode analisis yang masih sederhana, serta keterbatasan referensi terkait MIKSU di Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, saran praktis. Bagi manajemen MIKSU dan pihak franchiser, perlu dilakukan evaluasi terhadap persebaran gerai agar tidak terjadi tumpang tindih wilayah pemasaran antar gerai. Bagi calon franchise, penting untuk melakukan riset pasar dan perhitungan kelayakan usaha sebelum membuka gerai baru. Sedangkan bagi franchise yang sudah beroperasi, peningkatan kualitas karyawan serta pemasaran digital perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing gerai. Yang kedua, saran akademis. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan metode yang lebih kuantitatif dengan data yang lebih lengkap, seperti survei pelanggan dan analisis GIS atau Geographic Information System. Selain itu, cakupan wilayah penelitian dapat diperluas ke kota-kota besar lainnya. Penelitian juga dapat membandingkan strategi lokasi MIKSU dengan kompetitornya, serta melakukan studi jangka panjang untuk melihat keberlanjutan bisnis franchise MIKSU di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum.